Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang sosok atau peran kita sebagai seorang muslimah. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, izinkan untuk sedikit menggali kembali bahwa ternyata kondisi wanita di zaman datangnya Islam dan zaman sebelum datangnya Islam itu sangat-sangat berbeda. Di antaranya teman-teman, ketika wanita di dalam Islam sangat dimuliakan, sangat dihormati, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah surah di dalam Al-Qur'an yang dinamakan dengan surah An-Nisa. Ya, karena itu Allah memuliakan kita sebagai seorang wanita. Zaman Romawi dulu, orang-orang Yahudi, mereka menjadikan wanita-wanita ini sebagai alat untuk diperjualbelikan, sebagai barang untuk diperjualbelikan. Dan orang-orang Yahudi, mereka memiliki kebiasaan kalau ada wanitanya itu mengalami masa menstruasi. Bagi orang Yahudi, laki-laki Yahudi, mereka mengharamkan diri mereka untuk mendekati wanita ini. Bahkan wanita yang sedang menstruasi nggak boleh makan bareng dengan para laki-laki, bahkan itu suaminya sendiri nggak boleh. Subhanallah, di dalam Islam memuliakan ketika datang menstruasi, datang haid kepada wanita-wanita muslimah, maka Islam pun memperbolehkan wanita ini digauli dengan cara yang baik. Ya kan, makan boleh bareng, yang terpenting tidak boleh yang namanya berhubungan badan. Itu saja. Ya, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, di masa jahiliyah, wanita-wanita itu adalah aib bagi keluarga. Kemudian datanglah Islam mengatakan bahwa siapapun bayi yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Islamlah yang memuliakan wanita-wanita muslimah ini. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah memberikan kepada kita status sebagai seorang muslimah. Pegang erat-erat status kita sebagai seorang muslimah, karena sejatinya ketika kita memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mulia daripada segalanya. Pegang erat-erat status sebagai seorang muslimah, jangan sampai akhirnya ketika kita sudah diberikan hidayah untuk menjadi seorang muslimah, kita lepas begitu saja karena kepingan-kepingan dunia. Di zaman sekarang ini ada banyak orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia. Di zaman sekarang ini ada banyak wanita-wanita yang tergiur dengan laki-laki ganteng, padahal tahu laki-laki gantengnya itu bukan seorang muslim, dan akhirnya melepaskan agama yang telah Allah berikan, agama Islam yang telah Allah ridhai. Dan di zaman yang penuh fitnah ini, ibu-ibu, ada banyak wanita-wanita muslimah yang akhirnya tidak mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan karena sedikitnya mereka duduk di majlis ilmu. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari mulai kita belajar kembali peranan kita sebagai seorang muslimah itu di mana saja, dan jadilah muslimah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang akan kita cari adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Poin pertama yang ingin saya bahas di sini adalah status seorang wanita muslimah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu makna penting teman-teman dari ibadah itu adalah menjalani hidup dengan kesadaran utuh kita sebagai seorang abid. Apa itu abid? Sebagai seorang amatullah kalau perempuan. Apa itu amatullah? Hambanya Allah. Jadi kita harus sadar, sesadar-sadarnya, kita semua yang hadir di sini ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman, kalau kita tahu hamba itu biasanya ibu-ibu memiliki sifat apa? Ada hamba sahaya misalnya,
dan tuan. Berarti hamba sahaya ini memiliki sifat apa kepada tuannya? Patuh, taat, tidak ngeyel, gitu kan ya. Dan itu sadar. Maka apa yang mesti kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita semuanya itu adalah amatullah, adalah seorang abid, seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita sadari bahwa kita harus menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah persoalan mental, teman-teman. Terkadang pola pikir kita yang salah akhirnya menyebabkan adanya rasa sombong di dalam kehidupan kita. Ya, subhanallah. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengatur segalanya, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan rizki, itu akan membuat kita semakin mudah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang dia memiliki pola pikir bahwa kesuksesan yang diraihnya itu bukan semata-mata karunia dari Allah, bahwa kehidupan yang saat ini ia miliki bukan semata-mata karena Allah. Kalau pola pikirnya demikian, maka ia akan mudah tidak menghamba kepada Allah. Tidak mudah, ya. Jadi balik lagi, yuk kita pikir lagi bahwa sejatinya semua yang ada di dunia yang saat ini ada dalam genggaman kita itu sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah kehendaki, kita ridho karena kita sebagai seorang hamba. Ya, dan jangan sekali-kali menjadi hambanya dunia. Wah, ini nih, hambanya dunia itu lelah, teman-teman. Dan jangan sekali-kali menjadi hamba yang mencari jabatan. Ya, karena banyak orang-orang di dunia ini yang dicari, yang dikejar status sosial, status jabatan. Orang kalau merasa dirinya ada jabatan yang ia miliki, tiba-tiba Allah pensiunkan dini. Ya, orang, teman-teman, kalau gila jabatan, kalau menghamba kepada jabatan, tiba-tiba Allah berikan, Allah berkehendak jabatan itu dilepas, kira-kira orang ini stres apa enggak? Stres. Biasanya ada yang ngangguk-ngangguk gitu kan, biasanya ada yang menghormati, tiba-tiba Allah ambil lagi. Dia lupa bahwa yang namanya jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia sadar bahwa apa yang ada dalam dirinya, baik itu jabatan maupun harta, adalah titipan dari Allah dan kita semuanya adalah hamba Allah, maka apapun yang Allah kehendaki ia ridho, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pola pikir menjadi hamba Allah itu adalah pola pikir para pejuang, pola pikir para pemenang, bukan para pecundang, ya. Jadi subhanallah, kita harus ada dalam pikiran kita bahwa kita itu semuanya hamba Allah. Semua yang ada dalam diri kita saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak mengambilnya kembali, kita ridho. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki apapun untuk diri kita, maka kita pun ridho karena Allah yang mengatur segalanya. Subhanallah, Bu, sebuah keyakinan kepada Allah, kalau dia semakin bagus dalam diri seseorang, maka hidupnya tidak lekas berputus asa karena dia tahu, paham bahwa Allah yang memberikan itu, Allah juga yang akan mengambilnya. Kalau seseorang sudah yakin satu-satunya Allah yang berhak untuk diibadahi, kalau orang sudah yakin bahwa satu-satunya zat yang maha memberikan rizki adalah Allah, zat yang maha mengeluarkan jalan dari semua masalah itu adalah Allah, maka di dalam kehidupannya yang pertama ia lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yakin yang memberikan penyakit adalah Allah misalnya, yang menyembuhkan juga Allah Azza wa Jal. Kalau ia yakin dengan keyakinan ini sebagai seorang hamba, maka ketika Allah uji dengan sakit, kembalinya bukan langsung kepada dokter yang dicari, tapi kembali pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya itu akan lebih tenang, ya. Hidupnya akan lebih bahagia. Karena, Bu, biasanya para wanita ini hidupnya lebih banyak kemerungsung. Tahu kemerungsung nggak? Ya. Kira-kira tenangan mana, laki-laki atau perempuan? Kenapa kok jawab perempuan? Perempuan lebih tenang ya daripada laki-laki, Bu? Yakin? Sepakat laki-laki atau perempuan yang lebih tenang itu? Nah kan, laki-laki, Bu. Betul kan? Laki-laki itu lebih tenang, subhanallah. Dalam masalah apapun, biasanya mereka akan lebih
memikirkan dulu baru kemudian berbicara. Perempuan kemerungsung dulu. Ya, iya betul. Jadi kalau ada masalah, perempuan tuh ngomong dulu baru berpikir. Ya, subhanallah. Karena belum sadar bahwa harusnya dipikir dulu. Coba ibu-ibu, kalau ada ujian dari Allah, ya ada ujian nih dari Allah. Ibu-ibu hidup kan gak selamanya mulus ya, ada ujian. Kemudian ibu ada ujian datang, tiba-tiba langsung bereaksi. Biasanya para perempuan. Tapi kalau laki-laki diem dulu sejenak, kira-kira kenapa ujian ini datang? Ya, apa yang harus dilakukan? Perempuan, mohon maaf sekali, biasanya ributnya mempersoalkan masalahnya. Laki-laki sudah mikir solusinya bagaimana. Iya nggak sih? Nah, sepakat ibu-ibu. Karena memang Rasulullah mengatakan bahwa yang namanya wanita itu setengah agamanya. Dari mana Rasulullah SAW mengatakan demikian? Kita nggak usah ngeles, Bu. Loh kok iso agama akal kita setengah gitu ya? Itu Rasulullah yang berkata. Buktinya apa? Kalau ada sebuah permasalahan dan dia membutuhkan saksi, ya saksi. Seorang qadhi itu hakim, ingin memecahkan sebuah masalah di depannya, maka dipanggillah saksi. Perempuan tidak boleh saksinya satu, saksinya harus dua. Laki-laki cukup satu. Ini menunjukkan akalnya perempuan itu setengah. Agamanya perempuan setengah dari mana? Rasulullah mengatakan demikian. Karena perempuan itu ada masa menstruasi, ada masa nifas. Coba kalau laki-laki dari masa balik sampai Allah wafatkan, mereka ada libur nggak sholat? Nggak ada, ya kan? Ada libur nggak mereka untuk berpuasa kalau nggak ada udzur? Nggak ada. Jadi agamanya laki-laki, penghambaan mereka terhadap laki-laki itu masya Allah lebih sempurna daripada kaum perempuan. Tapi nggak usah berkecil hati, Bu. Ya, walaupun kita itu agamanya setengah, akalnya setengah, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu subhanallah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kaum laki-laki dalam syaratnya. Ya, perempuan kalau dia beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan menjaga salat 5 waktu, dengan menjaga ibadah puasanya, dengan menjadi istri yang baik, dengan menjaga kemaluannya, sudah langsung bisa masuk. Monggo silahkan kata Allah masuk surga. Enak napa mboten, Bu? Laki-laki walaupun mereka sempurna ya dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum masuk surga laki-laki ditanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Laki-laki harus mempertanggungjawabkan, "Bagaimana dengan anak-anak perempuanmu? Bagaimana dengan keadaan ibumu?" Menurut ibu-ibu, yang paling cepat masuk surga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ya, karena laki-laki banyak pertanyaannya, Bu. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Walaupun kata Rasulullah SAW, akal kita setengah, agama kita setengah, dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah kita muslimah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa muslimah yang baik, teman-teman? Ya, kalau kita menghamba kepada Allah, yang pertama, kita masih bahas poin pertama yang menjadi hambanya Allah. Apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita ikuti. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita follow, kita ikuti. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Sudah, itu dulu pembahasan yang paling penting ini. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah? Dari mana kita tahu ibu-ibu? Dari Quran dan hadis. Bagaimana caranya kita mengetahui Quran dan hadis? Sering datang ke majelis ilmu. Ya. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang baik, maka di antara jalan yang harus kita tempuh ibu-ibu di dalam kehidupan ini adalah adanya rasa sadar diri bahwa menuntut ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban untuk kita jadikan sebagai wasilah agar kita bisa mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, banyak ya kebodohan merajalela di dunia ini
dengan tidak ada rasa takut melakukan sebuah dosa karena ketidaktahuannya bahwa itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil misalnya, memasukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa seizin suami. Itu boleh napa mboten? Dari mana tidak boleh? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya berbuat baik kepada orang tua, itu boleh atau tidak? Dari mana ibu-ibu tahu kalau berbuat baik birrul walidain itu boleh? Dari mana ibu-ibu? Dari Al-Qur'an. Ya, dari mendengarkan kajian. Sekarang saya mau tanya lagi. Puasa Senin Kamis itu boleh atau tidak? Dari mana ibu-ibu tahu boleh? Dari Rasul. Ibu-ibu baca atau ibu datang ke kajian? Datang ke pengajian. Nah, kita tahu apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang boleh itu semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Caranya seperti apa? Adalah dengan banyak-banyak mendatangi majelis ilmu. Baik, setelah kita mendatangi majelis ilmu, ibu-ibu, cobalah kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak doa. Ini runut. Saya ingin mencoba untuk runut. Setelah kita datang ke majelis ilmu, banyak berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita memohon kepada Allah rizki yang baik. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan kita. Kalau seseorang sudah datang ke majelis ilmu, kemudian Allah berikan kebermanfaatan dari ilmu yang telah ditimbanya, maka subhanallah, ia pun akan dengan mudah mengamalkan ilmu itu sendiri. Subhanallah. Bu, ada nggak orang sudah lama mengaji, sudah tahu itu dilarang, ini diperbolehkan, sudah paham, tapi mengamalkannya belum? Ada nggak? Ibu-ibu sendiri yang jawab ya. Banyak ya. Kira-kira kenapa banyak? Karena ilmunya ngebuatan manfaat, ya kan? Karena belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa a'udzubika min haula'il arba. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari doa yang tidak diijabah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari nafsu yang tidak pernah puas, ya. Jadi doa, Bu, berdoa. Karena yang namanya doa tidak mustajab, ya, belum Allah ijabah. Yang namanya nafsu selalu memperturutkan hawa nafsu itu sendiri. Yang namanya ilmu tidak manfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, itu adalah sebuah kesengsaraan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita tahu bahwa untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah adalah dengan mendatangi majelis ilmu, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi wasilah yang bisa kita lakukan agar menjadi hamba Allah yang terbaik, ibu-ibu? Di antaranya mencari teman yang salihah, karena teman ini akan mempengaruhi agama seseorang, ya. Jadi mencari teman yang salihah, mencari teman yang baik, karena teman ini yang akan mempengaruhi agama seseorang. Jadi ibu-ibu, kenapa kita harus cari sahabat yang baik? Karena sahabat yang baik ini, kalau kita dalam keadaan futur itu bukan hanya malas, ya. Dalam keadaan kita itu terkadang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita butuh teman-teman yang mensupport kita, teman-teman yang mendukung kita, teman-teman yang mengingatkan kita bahwa sejatinya di dunia ini kita itu sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada banyak orang-orang yang awalnya baik, bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, akhirnya menjadikan dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang-orang yang awalnya baru mengenal Allah, kemudian ia bergaul dengan teman-teman yang baik, dan Allah berikan taufik kepadanya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting dicatat baik-baik bahwa yang namanya sahabat itu harus salihah. Berteman
berteman dengan siapapun boleh, tapi untuk urusan sahabat kita cari yang salihah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jujur, sejatinya hati kita itu lebih memilih sahabat yang salihah atau sahabat yang tidak salihah. Yakin, kalau kita mengatakan kita harus mendapatkan sahabat salihah, kalau sahabat kita menasehati, itu tandanya ia sayang kepada kita, tandanya ia cinta kepada kita. Maka terimalah nasihat dari sahabat kita dengan setulus hati, kalau kita benar-benar menginginkan sahabat salihah. Karena zaman sekarang itu sudah terbolak-balik, Bu. Ada kalanya kita melihat kawan kita semakin jauh dari Allah, banyak bermaksiat, kemudian kita berikan nasihat, kita coba memberikan nasihat karena sayang kepadanya. Tapi apa yang dikatakan oleh kawan kita? Mbok yo wis ora usah ngurusin hidupku, ini hidupku. Gitu, ada nggak orang-orang begitu? Padahal katanya pengen dapat sahabat salihah. Bersyukurlah kepada Allah manakala Allah saat ini memberikan sahabat salihah. Karena yang namanya sahabat salihah itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu bukan melulu kepingan-kepingan uang, lembaran-lembaran uang, tapi sahabat yang salihah ini juga adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, kita harus mencari lingkungan yang kondusif, Bu. Lingkungan yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ibu-ibu kenapa senang ngaji di sini? Karena lingkungannya kondusif untuk ngaji. Orang-orang di luar sana, Bu, yang dimana ia bergaul dengan lingkungan yang banyak bermaksiat kepada Allah. Misalnya lingkungannya sukanya ngedugem. Mohon maaf ya, tahu ngedugem enggak? Tahu. Sukanya misalnya berfoya-foya menghamburkan uang. Kira-kira, Bu, kalau kita bergaul dengan mereka, kita lama-kelamaan ke bawah apa mboten? Ke bawah. Ya subhanallah. Jadi kalau saat ini Allah berikan kepada kita lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah pemberian dari Allah dan semakin hari menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, poin pertama sudah kita selesaikan. Sekarang yang perlu saya ingin jelaskan ibu-ibu, bagaimana juga dalam posisi kita sebagai hamba Allah apa yang diprioritaskan. Ini penting juga nih. Jadi apa prioritas kita kalau kita sebagai hamba Allah? Prioritas kita yang pertama adalah mempelajari kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslimah dan mengamalkannya. Kewajiban apa? Misalnya sholat. Sholat itu kan perintah dari Allah. Maka dalam hal ini kita perlu memprioritaskan. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Maka dalam hal ini perlu kita prioritaskan. Yang kedua setelah kewajiban, yang kedua adalah ibadah-ibadah sunnah. Dan ibadah-ibadah sunnah juga harus kita prioritaskan. Tapi prioritasnya di bawah dari kewajiban. Contoh misalnya, ibu-ibu tolong dijawab dengan jujur. Ibu-ibu mau puasa Senin Kamis, tapi suaminya nggak mengizinkan. Ibu-ibu pilih puasa apa mboten? Saestu bener. Ada nggak kira-kira ibu-ibu bilang gini ke suaminya, Mas, mau puasa wae koyo nggak boleh? Kita ada nggak? Ada. Berarti kita lebih memprioritaskan ibadah sunnah daripada kewajiban kita berbakti kepada suami kita. Jadi langkah kita adalah kewajiban dulu, baru untuk hal-hal sunnah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu poin pertama. Poin yang kedua, kita sebagai status kita sebagai seorang anak. Ya, di sini ada nggak yang statusnya sebagai seorang anak? Acungkan tangan. Kalau status kita sebagai seorang muslimah yang menjadi anak, kewajiban di antara kewajiban kita sebagai seorang anak adalah birrul walidain. Ya, dari mana kita tahu bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa
yang paling utama? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawaban Rasulullah SAW ada kalanya beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah, berbakti kepada kedua orang tua itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu ya yang memiliki anak saat ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan anak-anak yang bisa berbakti kepada ibu-ibu. Bagi teman-teman yang saat ini masih menjadi seorang anak, mintalah kepada Allah agar dimudahkan dalam berbirrul walidain. Karena terkadang mohon maaf, ada anak-anak itu yang beda visi dan misi dengan kedua orang tuanya. Ya, dan rasanya kalau sudah ada perbedaan, anak ini akhirnya tidak bisa berbirrul walidain. Padahal subhanallah, yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Walaupun subhanallah visi misi kita berbeda, tetap berkata-kata yang lembut, tidak berkata kasar, tidak berkata keras, selalu mendoakan orang tua, itu semuanya adalah birrul walidain. Bagi ibu-ibu yang saat ini sudah tidak memiliki orang tua, maka yang namanya birrul walidain itu bisa terus kita lakukan. Apa di antara usaha yang bisa kita lakukan agar kita termasuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Mendoakan kedua orang tua kita yang telah tiada. Ya, subhanallah, Bu, saat ini orang tua kita sudah terbujur kaku di kubur. Tapi ingatlah bahwa ada harapan mereka, yaitu doa-doa kita. Kalau kita sering mendoakan mereka, maka niscaya Allah akan jadikan anak-anak kita kelak mendoakan kita ketika kita sudah terbujur kaku di kubur. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Saya akan sedikit bercerita tentang kisah birrul walidain. Saya mendengar dari salah seorang syekh ketika berpidato, beliau menceritakan bahwa di antara peristiwa yang pernah beliau temui adalah seorang anaknya yang dia berusaha untuk uququl walidain, mendurhakai kedua orang tuanya. Di antara yang terjadi dalam peristiwa itu, ibu-ibu, ya, si anak ini memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Maka ditempatkanlah ayahnya beliau di sebuah tempat. Lihat, ini perhatikan baik-baik. Di sebuah tempat, ya, kamar sendiri yang itu berbeda dengan kamar dia dan anak-anaknya. Dan subhanallah, ketika ayahnya mau makan, maka anaknya ini mulai memberikan kepada ayahnya itu piring plastik. Tahu piring plastik nggak? Piring dari plastik. Dan ayahnya dibiarkan untuk di sebuah tempat, ya, tempatnya tempat kecil, ya, Syekh itu mengatakan, dan dibiarkan tidak dijenguk, ya, dijenguk hanya sesekali. Karena menurut anaknya ketika ayahnya harus masuk dalam rumah tangganya, dalam rumah yang mewah yang ia miliki, itu akan menjadi sebuah beban. Subhanallah, suatu hari beliau punya anak, tahu nggak? Jadi yang ini kan si anak ini punya orang tua. Nah, anak ini punya anak, apa berarti? Jadi ayah ya. Anaknya gambar, nulis, terus kata anaknya bilang, ini ayah saya gambar rumah, nanti saya mau bangun rumah suatu hari kelak. Terus ayahnya lihat, ini ada pojokan kecil di sini di samping rumah itu, mau buat apa, Dek? Anaknya bilang apa? Tempat ini akan saya jadikan untuk ayah di masa tua. Subhanallah, ayahnya langsung terkejut, ya, karena ternyata anaknya selama ini meniru tingkah lakunya. Subhanallah. Di saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semuanya, kalau kita pengen memiliki anak yang berbakti kepada kita di masa tua kita, maka jadilah kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena Allah yang menggerakkan hati anak-anak kita. Jangan pernah kita menjadi anak-anak yang durhaka. Karena di antara adab yang akan Allah percepat di dunia adalah adabnya seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun dalam hal ini ada kaidah yang berlaku, mohon digarisbawahi. Kaidahnya, apabila orang tua memerintahkan sesuatu yang menyalahi dengan apa yang Allah perintahkan, menyalahi, ya, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk mematuhinya. Jika orang tua kita
memerintahkan kita dengan sesuatu yang Allah larang, maka tidak ada kewajiban bagi si anak ini untuk mematuhinya. Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata fi ma'siyati makhluk. Ya, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada makhluk. Jadi kita pun harus memilah dan memilih manakala ada perintah dari orang tua kita, perintah tersebut selaras tidak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau perintah tersebut selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Tapi kalau perintah tersebut tidak selaras dengan Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh ikuti. Misal realnya Bu, contoh memakai kaos kaki, ini perintah dari Allah dan Rasulnya bukan? Ya, kalau orang tua kita mengatakan, nak, lepas kaos kakimu, kita nurut atau tidak? Kalau pas keluar dari rumah, tidak kita turuti, boleh. Kita katakan, Bu, mohon maaf bahwa kaos kaki yang saya pakai ketika keluar dari rumah ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, harus menutup aurat. Dalam hal ini saya belum bisa memenuhi perintah ibu. Kalau ibu memerintahkan sesuatu yang lain, saya akan penuhi dengan suka rela. Tapi kalau ibu mengajak saya untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam hal ini saya tidak bisa mematuhi perintah ibu dan ayah. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, termasuk di dalamnya kalau ada seorang anak yang dia dipaksa. Ya, ini terjadi juga sebuah peristiwa di mana anak, Masya Allah, sudah paham bahwa yang namanya pergi ke dukun itu, pergi ke orang pintar tuh nggak boleh. Tapi ibunya memaksanya. Jadi mau ujian, kata ibunya, saya pernah dengar di sebuah kampung, ibunya nih bilang ke anaknya, nak, ben ujianmu lulus, ayo ibu ajak ke orang pintar. Kalau di kampung yang dimaksud orang pintar itu siapa? Dosen atau siapa, Bu? Siapa? Dukun. Itu saya penasaran, siapa yang menggelari dukun itu orang pintar ya? Iya kan? Dan anaknya paham kalau yang dimaksud orang pintar itu dukun. Ya. Maka dalam hal ini si anak boleh tidak mematuhi orang tuanya. Subhanallah. Demi hanya kelulusan ilmu dunia, orang tua rela menjual anaknya untuk pergi ke orang pintar yang menggadai akidah anaknya dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah paham bahwa yang namanya berbakti kepada kedua orang tua kita, kalau kita statusnya sebagai seorang anak, maka itu adalah sebuah kewajiban. Yang ketiga, apabila kita sebagai seorang muslimah, status kita adalah sebagai seorang istri. Cung, yang saat ini menjadi istri dari suaminya, Masya Allah, banyak ya. Berarti apa yang kita lakukan kalau kita menjadi seorang istri, ibu-ibu? Taat kepada suami kita. Dan ketaatan kepada suami kita lebih didahulukan daripada ketaatan kepada orang tua kita sendiri. Ya, catat baik-baik. Karena ada banyak wanita-wanita yang mulai mengatakan bahwa ketaatan kepada orang tua itu didahulukan daripada ketaatan kepada suami. Padahal di sini jelas yang namanya taat kepada suami itu harus lebih diprioritaskan daripada ketaatan kita kepada orang tua kita sendiri. Saya ingin memberikan sebuah contoh, Bu, agar lebih mudah dipahami. Jadi suatu hari kami, saya dan anak saya dua, ya, waktu itu ditinggal untuk umroh etikah. Jadi suami saya waktu itu izin ke saya, istriku, boleh ndak saya mau mengantar ibu dan bapak, ibu bapak beliau berarti mertua saya, menemani mereka untuk etikaf di Masjidil Haram. Waktu itu saya hanya berpikir bahwa saya harus menjadi seorang istri yang membantu suami saya berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya. Maka saya katakan kepada suami saya, wahai suamiku, wahai belahan jiwaku, ya Masya Allah, itu kan suami saya, jadi saya boleh berhak ya memanggil itu. Wahai pangeranku, monggo silahkan. Saya dengan senang hati ketika nyenengan bisa mengantarkan ibu untuk itikaf di Masjidil Haram, itu adalah sebuah kebanggaan bagi diri saya. Alhamdulillah, malah saya bersyukur kepada Allah. Kemudian suami bilang, terus saya bilang ini, terus nanti posisi saya mau bagaimana ya suamiku? Suami saya bilang ini, istriku, nanti istriku tetap berada stay di Jogja ya, karena nanti saya pengen kalau pulang dari sana ya, dari selepas umroh itu yang pertama kali dilihat di rumah istriku, katanya gitu ya. Jadi sekarang istriku bersabar di rumah. Waktu itu ibu-ibu ya, ibu saya telepon, saya anak tunggal ya, nggak punya kakak, nggak punya adik. Ibu saya bilang waktu suami mau umroh, kadang manggilnya masih Omu Yasir, kadang panggilnya ya sak-sae ya, Nduk gitu ya. Mbok yo kesini aja, ke Jawa Barat aja ya. Kamu di sana cuman sama dua anak ya, lebaran tuh nggak enak.
ayo kesini aja ke rumah ibu, sini, pulang aja. Subhanallah, saya bilang, ibu, saya tidak bisa memutuskan pulang atau tidak. Kalau suami mengizinkan saya pulang, diantar oleh suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka saya tidak pulang. Ya, kemudian suami menjelaskan bahwa kamu harus stay di Jogja. Maka saya dengan berat hati mengatakan kepada ibu, mohon maaf, ini perintah dari suami, saya harus tetap stay di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah ibu paham. Walaupun pada waktu lebaran ya kita berdua aja gitu ya, masya Allah. Bisa dirasakan dah bu. Lebaran harusnya kan kalau sama suami ke tempat simbah gitu ya. Ini salat lebaran, ya salat Id, habis itu ya di rumah, masya Allah. Itu awal-awal pertama kali ditinggal oleh suami untuk itikaf rasanya berat. Tapi saya harus bisa menerima itu. Ya, harus bisa menerima itu. Karena ini adalah baktinya saya kepada suami. Ya, saya jelaskan kepada anak-anak. Nah, kenapa kita lebaran ini tidak ke tempatnya Jidah? Nanti ke tempatnya Jidah nenek. Jidah itu nenek. Ke tempatnya Jidah kalau Abi sudah datang. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Untuk saat ini kita bersabar berada di sini. Tahun berikutnya pun demikian. Tahun berikutnya pun demikian. Sampai kita sudah lalui 3 lebaran itu tidak ada suami. Tahun keempat, alhamdulillah Allah berikan rizki. Suami mengajak kita semuanya, saya, anak-anak, ya ibu saya, semua diajak untuk merasakan etikaf di sana. Ya, masya Allah. Dan tahun selanjutnya masa pandemi, akhirnya suami bisa berlebaran bareng dengan kita di Indonesia. Ya, masya Allah. Jadi rasanya pertama kali saya harus benar-benar memprioritaskan taat kepada suami itu berat bu. Ya, tapi insya Allah kalau sudah kita biasakan, maka lama-kelamaan itu akan menjadi lebih ringan. Ingat ya bu, kalau kita sudah punya suami, yang perlu kita prioritaskan bakti kepada siapa? Suami. Bakti kepada suami itu totalitas. Ya, jangan setengah-setengah. Bakti kepada suami itu harus benar-benar menjadi sebuah harapan kita. Karena kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara syaratnya adalah berbakti kepada suami kita. Rasulullah SAW mengatakan, apa hadisnya ibu-ibu sudah hafal belum hadisnya? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Kalau seorang perempuan dia salat 5 waktu, puasa Ramadan dan berbakti kepada suaminya, maka ia akan dimasukkan dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Bu, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu suruh pilih, beratan mana, bakti sama suami atau puasa Ramadan? Mana yang lebih berat? Sebabnya kenapa? Karena betul. Karena bakti kepada suami itu terkadang ada sesuatu yang tidak kita senangi, begitu ya. Padahal subhanallah kita diminta untuk bersabar. Manakala memang hidup kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suami yang luar biasa. Ya, Bu, nih saya ingin beritahukan sesuatu. Kalau suami ibu-ibu itu saat ini masih mau sholat, itu artinya suami ibu masih baik. Ya, karena pernah saya bertemu dengan seorang wanita yang dia mengatakan bahwa suaminya itu tidak pernah sholat. Ya, bahkan suaminya mengancam kepada dirinya kalau beliau ngaji, ketahuan ikut majelis ilmu, suaminya ngancam mau mengeluarkan dia dari rumah. Itu ada loh tipe suami yang seperti itu. Subhanallah. Jadi kalau suaminya panjenengan semua masih sholatnya masih di masjid, itu perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Dan dalam melihat seorang suami, ibu-ibu, kita harus adil. Yang namanya suami itu ada kekurangan, ada kelebihan. Dan jangan pernah membandingkan suami kita dengan suaminya orang lain. Karena banyak wanita-wanita yang tidak bersyukur atas pemberian suaminya, manakala ia bandingkan pemberian suaminya dengan pemberian suami orang lain kepada istrinya. Ya, ini banyak yang kufur nikmat. Maka dari itu perbanyak evaluasi diri, katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wahai Rabbku yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk memiliki pasangan hidup. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dibawa oleh suami kita, dan memohon kepada Allah agar Allah berikan karunia qanaah. Karena qanaah ini yang banyak hilang dari kaum wanita, dari para istri. Kalau semua sudah merasa qanaah, cukup dengan pemberian suami, dan kita berdoa kepada Allah, wa barik li fi, ya Allah, apa yang dibawa oleh suamiku ke rumah jadikan itu barakah, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan di dalam kehidupan. Kita diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kalau kita sadar bahwa semua kebutuhan kita telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadikan hidup kita lebih tenang. Ya. Namun banyak di antara wanita yang dia mencari
cari bukan kebutuhan tapi keinginan. Saya mau tanya lagi Bu, di antara perceraian yang saat ini terjadi marak ya, apalagi perceraian yang meminta itu adalah istrinya terlebih dahulu, atau disebut dalam bahasa Arab itu namanya khul'ah. Itu biasanya di antara faktornya apa Bu? Di antara faktornya ekonomi. Kalau sudah faktornya ekonomi, biasanya wanita ini tidak bisa lagi mensyukuri atas apa yang diberikan oleh suaminya. Maka kalau kondisi misalnya suami kita memberikan sesuatu misalnya, yang mana sesuatu tersebut menurut kita tidak cukup, minta kepada Allah, wahai Zat yang maha mencukupkan, cukupkanlah diri kami, keluarga kami dengan apa yang dibawa oleh suami. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kata beliau, saya melihat kebanyakan mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan para wanita akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah? Rasulullah mengatakan di antaranya penyebabnya adalah banyaknya wanita-wanita yang tidak bisa mensyukuri atas pemberian dari suaminya. Allahu Akbar. Subhanallah, masa pandemi kemarin memberikan pelajaran banyak kepada kita. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu, bahwa sejatinya kalau kita bergantung kepada manusia, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Zat yang maha memberi, maka tidak ada rasa kecewa di dalam hati kita. Terus memohon kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang maha memberi, dan jangan bergantung kepada manusia, walaupun itu kepada suami kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha membolak-balikan hati suami kita, manakala saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perangai suami yang kurang baik. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mohon kepada Allah, kalaupun ada di antara ibu-ibu yang belum timbul rasa cinta kepada suaminya, minta kepada Allah, wahai Rabbku yang maha memberikan cinta, berikanlah kemudahan untuk hamba mencintai suami hamba. Subhanallah. Jadi ada ibu-ibu kisah di mana seorang wanita itu sudah menikah dengan suaminya tapi nggak senang, nggak cinta, malah justru cintanya kepada mantannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Di Indonesia itu ada kejadian seperti itu. Dia curhat ke saya katakan, subhanallah, sekarang suami yang ada di depan jenengan itu adalah pasangan dari Allah. Ya. Maka apa yang mesti dilakukan? Minta kepada Allah agar bisa melupakan mantan. Di Indonesia ini subhanallah, mantan itu apa ya istilahnya ibu-ibu? Seperti sebuah hal yang digaung-gaungkan begitu ya. Padahal subhanallah ketika dia berpacaran itu sudah bermaksiat kepada Allah. Dan belum tentu kalau memang dia menikah dengan mantan akan menjadi langgeng. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Kalaupun dilalui dengan bermaksiat kepada Allah, biasanya di tengah perjalanan itu ambruk. Ya. Bersyukurlah kepada Allah, kata saya, ketika Allah itu memberikan kepada suamimu yang salih. Karena yang namanya perekat hubungan rumah tangga itu aslinya sebenarnya Bu, bukan hanya satu-satunya karena cinta, tapi lebih dari itu karena agama. Sama-sama kita mencintai Allah, sama-sama kita tujuannya sama, ingin masuk surga bareng. Itu perekat utama di antara hubungan suami istri. Dan katakan kepada diri kita masing-masing Bu, apabila suatu hari kita membuat marah suami kita, kalau kita pengen jadi wanita salihah, maka pegang tangan suami kita dan katakan kepada suami kita, Mas, mohon dimaafkan kesalahan Dinda. Dan kata Rasulullah SAW, Dinda tidak bisa tidur selama panjenengan itu marah kepada saya. Subhanallah. Ini diantara ciri wanita-wanita salihah. Ya, ibu-ibu ada kan? Di sini banyak ya kalau mau tidur mohon maaf dulu kepada suaminya, atau tidur aja duluan. Yang ada biasanya kalau saya nemenin suami udah duluan tidur. Ya, begitu ya. Subhanallah. Kalau begitu enggak apa-apa. Ya karena memang Allah sudah desain suami kita itu capek di luar, masuk rumah tidur duluan. Yang enggak boleh itu kita tidur duluan. Ya kan? Subhanallah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi
adalah status kita seorang muslimah sebagai seorang ibu. Siapa di sini yang menjadi seorang ibu, Cung? Wah, banyak ya, Masya Allah. Kalau kita menjadi seorang ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita berperan sebagai seorang ibu? Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas titipan nikmat seorang anak kepada kita. Itu nikmat loh, Bu, titipan dari Allah. Yang namanya anak itu rizki-rizkian. Orang sudah promil bertahun-tahun, kalau Allah belum kasih rizki anak, Allah kasih nggak? Enggak. Maka bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau sudah diberi anak titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah pantaskan diri kita menjadi orang tua yang salihah. Pantaskan suami kita untuk menjadi ayah yang saleh, karena anak kita akan meniru persis apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan poin yang selanjutnya, jadilah teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ibu-ibu, takutlah dengan dosa jariah. Kalau kita ternyata menjadikan anak-anak kita kecanduan game, menjadikan anak-anak kita lalai dari sholat karena kita melalaikan sholat, anak kita ikutan, sampai seumur hidup anak kita akhirnya tidak sholat, diawali dengan melihat ayahnya yang tidak sholat, maka menjadi dosa jariah bagi ayahnya. Subhanallah. Dan hati-hati ibu-ibu, bagi kita kaum wanita yang suka bicara ceplas-ceplos di depan anak-anaknya, karena persis akan ditiru apa yang kita ucapkan oleh anak-anak kita. Kalau ucapan kita baik akan menjadi amal jariah. Kalau ucapan kita buruk maka akan menjadi dosa jariah. Takutlah dengan dosa jariah ini, karena Allah Azza wa Jalla akan menimpakan dosa untuk kita walaupun kita sudah tidak melakukannya. Carilah sebanyak-banyaknya peluang mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi salih dan salihah. Jadilah teladan yang baik untuk mereka, karena sejatinya kita semuanya adalah teladan yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Yang keempat, sadarilah bahwa semua yang akan Allah titipkan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Lihat, perempuan, seorang ibu ini adalah pemimpin di rumahnya. Besok Allah tanya kepada kita, Bu, gimana rumahnya? Sudah rapi belum? Gimana suami anaknya? Sudah dikasih makan apa belum? Allah tanyanya ke siapa? Tanyanya ke kita sebagai seorang ibu. Bisa enggak kita jawab itu? Jangan sampai kita sebagai seorang ibu punya hobi nongki-nongki, punya hobi kumpul-kumpul bareng bersama para wanita, sedangkan suami anaknya kelaparan di rumah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok, di antara pertanyaan yang akan Allah ajukan kepada kita semuanya, wahai ibu, ya, sudahkah kita menjadi panutan yang terbaik untuk anak-anak kita? Sudahkah kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita? Karena yang akan ditanya itu kita sebagai orang tua, bukan sekolah, bukan, sama sekali bukan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita menyia-nyiakan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, barang siapa di antara orang tua yang dia menyia-nyiakan pendidikan agama di masa kecil anaknya, maka jangan pernah disalahkan kalau anaknya dia ternyata menjadi anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Lihatnya, takutlah kepada Allah manakala ternyata kita lupa untuk menemani buah hati kita, mengajarkan apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, serta kita tidak mau peduli dengan pendidikan agama kita. Semoga kita semuanya Allah jadikan sebagai ibu yang salihah bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai istri yang salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang salihah. Amin. Allahumma amin. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yaj'alana muslimat, qanitat, abidat, ta'ibat, saihat. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal muhsinin wa min ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.